Hello guys, ketemu lagi dengan teman sukses di sini. Guys, jujur deh. Pernah nggak sih kalian ngiler pas ngelihat kekayaan orang lain terus langsung berhayal? Kapan ya gue bisa sekaya itu? Atau mungkin cita-cita kalian lebih tinggi lagi? Pengen sekaya Warren Buffett yang punya bisnis dan uang triliunan? Tapi masalahnya, pas balik ngelihat dompet sendiri, langsung ngerasa insecure. Muncul pertanyaan, duit aja nggak punya, gimana mau investasi? Akhirnya kita malah kejebak nyari cara cepat kaya yang ujung-ujungnya malah bikin boncos. Nah, hari ini gue nggak mau ngasih motivasi kosong. Gue mau kasih kalian petunjuk nyata gimana caranya bisa sukses seperti Warren Buffett. Tapi ingat ya, ini bukan video pom-pom saham dan ini bukan pendapat pribadi gue. Ini adalah rangkuman jawaban langsung dari Buffett saat dia ditanya, apa yang akan Anda lakukan kalau harus mulai lagi dari 0 rupiah, alias tanpa modal? Ternyata, Buffett punya peta jalan yang jelas. Dan bocorannya, langkah pertamanya bukan beli saham. Penasaran? Yuk, kita bedah rahasianya. Oke, kita mulai dari kondisi tersulit. Saku kalian kosong melompong. Apa yang harus kalian lakuin? Buffett bilang, kalau investasi pertama yang harus kalian lakukan adalah invest in yourself. Buffett pernah bilang kalau komunikasi itu adalah aset. Dia sendiri dulu takut setengah mati buat ngomong di depan umum sampai mau muntah. Tapi dia maksain ikut kursus public speaking seharga $100. Bagi Buffett, kalau dirinya bisa berkomunikasi dengan baik, nilai dirinya naik 50% seketika. Nah, itu invest in yourself yang dilakuin Buffett. Sekarang bagaimana dengan kalian? Ingat, kalian tuh nggak sama seperti Buffett. Artinya kalian belum tentu harus investasi leher ke atas di bidang public speaking. Intinya, kalau sekarang modal kalian nol, tugasnya adalah asah skill dan miliki banyak pengetahuan. Kalian bisa aja belajar coding atau belajar cara jualan. Bisa juga belajar dari orang-orang ternama dan menirunya. Apapun bentuknya, investasi leher ke atas tuh perlu banget. Yang penting sesuai dengan profil diri kalian beserta tujuannya. Satu hal yang perlu kalian catat, skill dan pengetahuan adalah aset yang nggak bisa dicuri inflasi atau pajak. Ini adalah pondasi dasar bagi kalian untuk menghasilkan uang di masa depan. Setelah skill oke, langkah selanjutnya adalah kerja keras. Buffett nggak langsung jadi miliarder. Dia mulai dari jualan permen karet sampai loper koran. Dia kerja keras semenjak muda dan ngumpulin uang receh demi receh. Kalian pun harus tiru ini. Tapi ingat, ada dua hal yang harus kalian perhatiin di sini. Yang pertama, usaha awal boleh aja recehan, tapi kalian harus berkembang. Jangan cuma ngumpulin uang receh terus. Ingat, skill yang udah kalian pelajari itu berguna untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar. Manfaatkan skill kalian guna mendapatkan keuntungan yang lebih banyak bagi diri kalian. Yang kedua, jangan lupa buat menabung. Buffett selalu menyisihkan setiap uang yang udah ia peroleh dengan hati-hati. Dia nggak biarin uang hasil kerja kerasnya habis seketika. Buffett punya prinsip, jangan beli barang yang nggak kamu butuhin, atau nanti kamu bakal terpaksa jual barang yang kamu butuhin. Dia sangat disiplin menabung. Dan yang paling penting, anti hutang. Buffett memperingatkan, jangan pernah pertaruhin uang yang kalian butuhin buat makan demi keuntungan yang belum pasti. Pastikan kalian punya safety net atau dana darurat dulu sebelum berani melangkah ke pasar modal. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang udah ditunggu-tunggu nih. Yap, ini saatnya untuk melipat gandakan uangnya. Buffett nggak sekedar menabung. Ia melipat gandakan uangnya. Untuk melipat gandakan uangnya, ia lebih memilih saham sebagai instrumen investasinya. Sampai titik ini kalian pasti udah tahu. Masalahnya, apa yang dia sarankan untuk kita-kita yang baru mulai di pasar saham? Jawabannya simpel tapi butuh usaha. Mulai dari huruf A. Serius? Yap. Ini jawabannya Buffett loh. Apa maksudnya?
Gini, dia nggak akan beli saham yang lagi viral. Dia bakal buka daftar perusahaan satu persatu, dari abjad A sampai Z. Dia nyari perusahaan kecil yang nggak dilirik orang tapi punya bisnis sehat dan harga murah. Dia akan cari saham-saham second, atau bahkan saham third liner. Dia bilang di sanalah peluang terbesar untuk menemukan sesuatu yang terabaikan. Ada lebih banyak peluang untuk menemukan kesalahan harga di antara perusahaan-perusahaan kecil yang tidak diperhatikan oleh analis besar. Dia bahkan sampai berkata seperti ini. Saya jamin, jika saya bekerja dengan jumlah modal yang kecil, $1 juta atau kurang, saya bisa memberikan imbal hasil 50% per tahun. Saya tahu saya bisa. Tapi saya tidak bisa melakukannya dengan modal miliaran yang kami kelola sekarang. Nah, inilah keuntungan kita sebagai investor kecil. Kita bisa masuk ke celah-celah yang nggak bisa dimasuki perusahaan raksasa. Tapi yaitu, kalian harus rajin baca laporan keuangan. Buffett bilang, dia bakal membalik ribuan halaman buat nemuin satu harta karun. Guys, gue tahu strategi Buffett ini kedengarannya membosankan. Gak ada keren-kerennya dibandingin pamer profit ribuan persen dalam semalam di sosmed. Tapi ini adalah bukti nyata dari sebuah cara untuk mencapai kekayaan. Gak cuma Buffett yang melakukan ini. Ada ribuan bahkan jutaan orang kaya yang sudah melalui tahapan ini. Gak ada yang namanya jalan pintas, yang ada adalah proses dan kesabaran. Kalian harus melalui tahapan itu. Kalau kalian berusaha melewati salah satu dari semua tahapan ini, kalian harus lebih siap-siap jadi rungkat daripada jadi kaya. Bener nggak? Jadi, buat kalian yang tadi ngerasa nggak pede karena nggak punya modal, tenang. Kalian udah tahu jalannya. Mulai dari investasi pada diri sendiri. Ini penting. Artinya, mulai sekarang kalian harus tingkatin skill, kerja keras, nabung, pelajari emiten saham dimulai dari huruf A. Kalau udah baca sampai huruf Z, barulah kalian mulai berinvestasi. Jangan skip urutan ini. Setiap urutan ini adalah bagian dari proses. Termasuk satu hal ini, kalian harus belajar nabung dulu sebelum mulai investasi. Ingat ya, belajar menyisihkan uang atau pendapatan tuh adalah bagian dari proses kalian untuk menjadi kaya. Sekali lagi kalian harus ingat ini. Semuanya itu harus dimulai dari meningkatkan skill diri sendiri terlebih dulu. Jangan cuma asal ikut-ikutan kata orang ya. Nanti rungkat. Kalau udah rungkat, siapa dong yang mau disalahin? Oke. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Siapa tahu kalian bisa jadi teman sukses bagi mereka. Gue undur diri. See you next time. Bye-bye.